Apa jadinya budaya kita jika kita hanya berperan sebagai penonton? Di tengah ledakan kreativitas digital, apakah sebuah kebudayaan harus dilestarikan secara murni atau boleh diadaptasi untuk era saat ini? Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Masih di tema bulan kemerdekaan. Kali ini kita akan membahas tentang generasi merdeka budaya dan ekonomi di tangan anak muda. Merdeka budaya artinya kita mampu untuk mengekspresikan nilai-nilai, tradisi, seni tanpa kehilangan nilai aslinya. Meskipun dunia terus berubah. Merdeka ekonomi artinya kita tidak hanya menerima gaji atau bekerja di orang lain, tapi memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Menurut data BPS tahun 2024, jumlah wirausaha muda di Indonesia baru sampai sekitar 3,5% dari total populasi. Masih jauh dari target ideal sebanyak 14%. Tapi di sisi lain, survei UNESCO, minat anak-anak muda terhadap seni dan budaya lokal cukup meningkat, terutama melalui platform digital. Artinya, ada potensi besar untuk menggabungkan keduanya. Budaya dan ekonomi menjadi satu kekuatan. Apa jadinya budaya kita jika kita hanya berperan sebagai penonton? Di tengah ledakan kreativitas digital, kita punya peluang tidak hanya menjaga budaya, tetapi juga menjadikannya sebuah jembatan untuk ekonomi saat ini. Kita akan coba menggali cara-cara untuk melakukannya. Kita coba secara bersama-sama. Kita berbicara tentang dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Merdeka secara budaya dan juga merdeka secara ekonomi. Kemerdekaan budaya dimaksudkan kita mampu untuk bebas mengekspresikan dan melestarikan nilai-nilai identitas. Lalu, kemerdekaan ekonomi kita gambarkan sebagai sebuah jalan untuk mandiri secara finansial melalui kreativitas. Kita akan melihat beberapa gambaran kisah-kisah anak muda yang menghidupkan budaya melalui gerakan-gerakan ekonomi. Tren-tren yang sedang terjadi saat ini, kemudian tantangan yang memang perlu kita hadapi. Kita akan juga melakukan diskusi-diskusi dan tentu menawarkan beberapa solusi-solusi nyata yang bisa dilakukan, minimal kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa lihat contoh koperasi milenial dengan nama Muda Kerja dibentuk oleh 15 orang pemuda yang berangkat dari komunitas literasi Kalam Kopi yang dimulai pada tahun 2018. Muda Kerja kini memiliki kurang lebih 15 anggota dan bergerak di bidang desain grafis, sablon, produk kaos, dan fotografi. Meskipun anggotanya berpindah-pindah, mereka tetap eksis dengan model usaha kolektif berbasis keadilan dan solidaritas. Kemudian kita bisa melihat Lokapreneur adalah sebuah platform digital yang terintegrasi mendukung UMKM, menjual produk lokal, pelatihan mikro seperti digital marketing, branding, fotografer, dan manajemen keuangan, serta mendampingi sertifikasi budaya untuk keaslian produk. Contohnya, pengrajin anyaman di Kalimantan atau petani kopi di Toraja. Mereka menyajikan cerita pendek dalam bentuk vlog. Kemenparekraf menyebut bahwa tren saat ini menghargai keunikan dan keaslian. Brand seperti Sukacita, Dua Anyam, mereka mampu untuk menembus pasar-pasar global dengan produk fashion tradisional yang bercita rasa modern. Produk yang berbicara atas cerita budayanya. Kita bisa lihat juga backup, program inkubasi kreatif untuk startup-startup. Beberapa startup yang sukses dalam program ini diantaranya bisa kita lihat Autorin, Surplus, Lister, dan Klinik Go. Autorin memberikan layanan di sekitar 700 lebih desa-desa wisata. Surplus melakukan program menyelamatkan hampir sekitar 100.000 ton sisa-sisa makanan, sekaligus tentu saja mampu mengurangi emisi. Kita bisa lihat Lister, platform edutech dengan pendapatan tahunan sekitar lebih dari 1 juta US dollar. Konsep kreatif ekonomi ala John Hawkins itu menyampaikan bahwa nilai ekonomi akan muncul pada saat kreativitas bertemu dengan pasar. Itulah kenapa bahwa budaya lokal dapat menjadi potensi ekonomi, bisa menjadi modal ekonomi.
ini. Tentu saja asalkan dikemas dengan baik. Lokapreneur pun mencerminkan integrasi antara digital dan budaya, serta memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjadi nilai budaya. Konsumen global kini mencari produk yang memiliki keaslian dan cerita-cerita. Ketika produk kita memiliki keduanya, ia punya tempat di pasar dunia. Namun kita ketahui bersama bahwa kenyataan tidak selalu mudah, kenyataan tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Akses modal untuk usaha-usaha yang berbasis budaya masih rendah, hanya sekitar 4,28% kredit usaha rakyat yang disalurkan ke ekonomi kreatif. Banyak karya yang bagus gagal berkembang karena lemah dalam literasi digital, literasi bisnis, dan tentu infrastruktur digital yang tidak merata. Tantangan regulasi dan kurangnya pengakuan terhadap hak cipta atau kekayaan intelektual kerap menjadi hambatan terhadap generasi-generasi muda yang kreatif. Saya pikir ada pertanyaan penting yang perlu kita jawab, yang perlu kita diskusikan bersama. Apakah sebuah kebudayaan harus dilestarikan secara murni atau boleh diadaptasi untuk era saat ini? Misalkan menambahkan elemen-elemen kontemporer di anyaman-anyaman tradisional. Misalkan menambahkan elemen-elemen kontemporer di kerajinan-kerajinan tradisional. Apakah itu bisa mengancam sebuah esensi dari nilai tradisional atau justru menyelamatkan dari hilangnya perhatian generasi muda terhadap budaya-budaya lokal? Saya percaya bahwa kebudayaan mampu untuk beradaptasi dengan catatan kita memahami dan mengetahui tentang akar budayanya. Kita mengetahui tentang nilai-nilai dasarnya. Seperti kita sedang mendengarkan musik di ponsel, kita hanya menaikkan volume suaranya dengan tidak merubah lagunya. Berikut ada beberapa langkah yang memang bisa kita lakukan saat ini, dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mengembangkan platform-platform seperti Lokapreneur, dimulai dari daerah-daerah, menggabungkan edukasi, pemasaran, dan pelestarian budaya dalam satu aplikasi. Yang kedua, solusinya bisa dilakukan dengan cara mempercepat regulasi tentang kekayaan intelektual, bahwa kekayaan intelektual bisa dijadikan agunan untuk kredit agar UMKM lebih mudah mengakses permodalan. Kita bisa memperkuat program-program inkubasi berbasis lokal yang mendorong konsep ramah budaya dan ekonomi yang berkelanjutan. Kita bisa mendorong kolaborasi lintas sektor antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, media massa, akademisi, investor, komunitas-komunitas mampu membangun ekosistem ekonomi budaya yang inklusif dan kuat. Untuk kawan-kawan yang sedang mendengarkan atau melihat video ini, mari kita mulai bersama. Bahwa pertama adalah kita bisa memulai dari hal-hal yang nampak kecil, mendokumentasikan warisan-warisan budaya yang ada di lingkungan kawan-kawan, dan dengan percaya diri mengunggah di akun media sosial kawan-kawan. Berpartisipasi, ikut serta dalam komunitas-komunitas lokal, pelatihan digital, atau mencoba beberapa platform yang menyediakan pelatihan-pelatihan digital. Kemudian kawan-kawan bisa mendukung brand-brand lokal yang berbasis kisah-kisah daerahnya. Kalian bisa membagikannya atau membelinya. Berikan ruang bagi produk-produk tersebut untuk hadir di media sosial kawan-kawan. Kita bisa bayangkan 10 tahun, 15 tahun ke depan bagaimana bangsa Indonesia yang kita harapkan. Indonesia menjadi hub ekonomi kreatif global, produk bernilai budaya tinggi yang mampu mengakses pasar global, generasi-generasi kreatif yang mampu bersinar di panggung-panggung dunia, dan budaya kita dijaga, dicintai oleh masyarakat dunia. Kemerdekaan yang kita bicarakan bukan simbol yang terkoyak, tapi karya yang hidup. Budaya bukan hanya kenangan, ia adalah sumber ekonomi, identitas, dan jati diri. Generasi kita punya kesempatan untuk membuat budaya ini tetap bernyawa dan bernilai. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita hanya menonton arus perubahan atau justru menjadi penjaga tradisi sekaligus menjadi pelopor inovasi? Tentu, Suara Bumi akan terus membuka ruang-ruang diskusi, mempertanyakan kembali tentang gagasan-gagasan ekonomi dan budaya yang harapannya tentu saja mampu menjadi arah dan pijakan serta pertimbangan-pertimbangan untuk menghadapi tantangan saat ini dan di masa yang akan datang. Jika kawan-kawan menyukai konten-konten seperti ini, bisa membantu untuk share dan like. Kemudian jika kawan-kawan tidak mau ketinggalan dalam diskusi-diskusi selanjutnya, kawan-kawan bisa bantu subscribe channel ini. Terima kasih atas waktunya. Suara Bumi dari kami untuk negeri.